Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Stock Request pertanggal 21 Juli 2023 ya, teman-teman. Mulai memasuki minggu ke 4 ya di bulan Juli. Oke, seperti biasa di Stock Request kali ini aku akan coba preview ya 3 saham requestan teman-teman semuanya, dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa kita trading kan. Oke. Tapi sebelum itu aku mau review dulu ya sedikit menu sore yang sempat aku kasih watchlist yang minggu ini. Sayangnya yang jalan itu cuma 2 ya dari 6, sisanya ada yang mungkin kena batas, ada yang mungkin gak jalan ya. Saham tersebut adalah saham HRTA yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah saham cuan ya. Untuk HRTA ini aku kasih watchlist di tanggal 14 Juli ya. Oke, kemudian jalan di tanggal 17 Juli dengan kenaikan di angka 2,34%. Jadi kongres bagi teman-teman yang ikutan. Tapi di sisi lain memang ada saham yang mendapatkan jackpot, yaitu saham cuan ya. Kalau nggak salah aku kasih watchlist di tanggal 17 ketika dia breakout dan dapatnya cuan di tanggal 18 dengan kenaikan 21% ya. Kalau misalkan teman-teman memang mengikuti saham cuan ini ya, kayak cukup banyak juga yang memang cuan dari saham ini, karena aku sempat absen di grup, ternyata cukup banyak yang cuan. Jadi harusnya sih sudah bisa meng-wipe ya kerugian dari 4 saham yang aku berikan watchlist sebelumnya. Oke, aku sempat memberikan watchlist saham Cevin ya. Cevin di tanggal 14, tanggal 17 cuma naik 1,5%. Oke, kemudian ada juga BNII ya, ini juga 14. 17 ya ini kena batas juga, terus sama TINS ya. TINS juga kena batas ya. Aku memberikan watchlist tanggal 14, tanggal 17 ya turun di bawah 2%. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat di saham cuan dan kenaikannya 2 digit ya, harusnya ini sudah bisa mengurangi ya kerugian-kerugian sebelumnya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar, memang kelas day trading masterclass itu akan diadakan lagi ya di tanggal 5 Agustus ya teman-teman ya. Ya ini masih harga early bird, nanti kalau misalkan minggu ini itu harga akan di-adjust menjadi bukan harga early bird lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan ikutan, dan materinya akan selalu aku update ya teman-teman, karena sifatnya adalah lifetime receipt ya. Jadi teman-teman ikut atau bayar sekali ya, teman-teman bisa menikmati satu grup alumni yang memang suportif, terus kemudian juga materi yang terus selalu diupdate ya, supaya nanti teman-teman bisa upgrade juga ilmunya. Jadi dari aku upgrade, dari teman-teman juga upgrade gitu. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang mau dapat sertifikat kelulusan itu juga bisa request langsung ke admin, nanti akan dibantu dibuatkan. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasan IHSG kita. Oke. Minggu ini IHSG bergerak cukup volatil ya. Cuma Indian ditutup hanya closing naik plus 0,16% ke area 6880,8. Kalau teman-teman lihat memang IHSG sedang on the way ya untuk menguji resisten di sekitar area 6930 sampai 6950. Oke, hari Minggu ini ada net foreign inflow di angka sekitar 2,5 triliun, dan kurang lebih inilah saham-saham yang memang di entry oleh foreign minggu ini ya. Ada BRMS, Buka, BMRI, CER, Aceh, HMSP, dan satu minggu ya, Bumi, BRMS, Buka, Aceh, BBRI, BMRI, dan sebagainya. Jadi memang ada 2 saham dari grup Bakri yang memang diinfo oleh foreign dan juga ditambah oleh saham Aceh ya. Kemudian secara sektoral sendiri ya, minggu ini juga cukup oke ya, cukup banyak juga sektor-sektor yang mulai rebound. Yang pertama adalah sektor properti. Kalau teman-teman lihat memang itu reboundnya lumayan, dan bahkan ada yang mulai uptrendnya cukup strong. Terus kemudian yang kedua sektor diversified metals ya, saham-saham seperti Bumi, BRMS yang memang sebelumnya sudah di entry oleh foreign itu sudah mulai ada pergerakan. Kemudian yang ketiga adalah saham-saham batubara. Jadi yang beberapa sudah turun cukup signifikan, mulai ada perlawanan. Dan yang keempat adalah saham dari industri semen ya. Ini sebagai kontra ya, sebagai perlawanan dari harga batubara yang sudah turun murah. Biasanya semen akan direspon, cuma memang sifatnya lagging gitu. Oke. Prediksi IHSG minggu depan gimana?
Kalau menurutku pribadi ya, IHSG sendiri minggu depan itu akan cenderung bergerak ke area sideways ya, sambil menunggu keputusan dari Fed interest rate decision di tanggal 27 Juli mendatang. Ya, jadi kurang lebih ada sekitar waktu sekitar 3 sampai 4 hari ya, kemungkinan besar IHSG akan lebih cenderung wait and see sih. Ya, kalau misalkan memang secara pengumuman itu oke, ya bisa jadi dia breakout nih dari 6930. Tapi kalau memang secara pengumuman agak kurang oke, ya ini sih konsensusnya kemungkinan besar akan naik ya. Kalau misalkan suku bunganya naik, ya kemungkinan besar itu menjadi tanda yang kurang oke bagi IHSG kita ya. Terutama saham tech. Ya, saham tech kemungkinan besar itu akan merespon negatif. Ya. Jadi meskipun secara foreign-nya terus diakumulasi, bisa jadi kayak saham-saham kayak Bukalapak, Goto ya, BBYB, Arto ya, dan juga bank-bank digital kemungkinan besar itu akan berakhir ya kurang bagus lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, IHSG sendiri baru mantul dari Fibonacci 38,2-nya, dan menurutku sih cukup bagus ya, secara candlestick closing dia sudah membentuk higher high, dan semoga harapan kita adalah minggu depan dia setidaknya bergerak di rentang ini aja nih, 6860 sampai 6930 ya, sambil nunggu power untuk dia berhasil breakout lagi. Gitu. Oke. Kalau misalkan memang juga secara tingkat suku bunga itu mulai naik lagi ya, kemungkinan juga saham-saham di sektor properti itu juga akan koreksi. Ya, jadi beberapa saham sektor properti yang memang sudah naik cukup signifikan bisa jadi terkoreksi karena tingkat suku bunga tersebut merupakan hal yang negatif ya bagi sektor properti itu sendiri. Kalau misalkan tingkat suku bunga naik, otomatis biasanya yang terjadi adalah daya beli dari customer itu melemah biasanya gitu. Oke. Nah, langsung aja ya kita ke pembahasan 3 saham utama yang akan kita bahas hari ini. Saham-saham tersebut adalah saham BMTR, kemudian saham BSDE, dan juga saham BRMS. Oke, mari kita bahas. Pertama kan aku bahas dulu terkait saham BRMS ya. Seperti yang teman-teman sudah request, memang secara inflow saham ini cukup signifikan inflow-nya dari tanggal 5 Juni sampai saat ini. Oke. 5 Juni. Ya. Kalau teman-teman lihat BKYURX itu sudah mempunyai barang ya average sekitar 150, dan memang ini bisa tergolong big akum ya. Jadi menurutku untuk BRMS secara inflow memang ada, cuma kalau yang kita lihat secara price action ini agak kurangnya di mana? Secara risk dan reward untuk saham BRMS sendiri, ini aku buka weekly chart ya, itu kurang menarik untuk saat ini. Kenapa? Karena ini sekarang sudah mulai mendekati area resistance di sekitar 190. Ya, sekitar area sini lah. Ya, kalau misalkan kita gambarkan by area, ya kurang lebih area-area ini yang memang menjadi area cukup krusial bagi saham BRMS, dan sekarang udah on the way ya. Jadi secara pergerakan minggu ini tuh sudah on the way ke area sana. Kalau kita track by Fibonacci, coba ya. Nah, betul ya. Kalau kita track by Fibonacci juga, untuk saham BRMS sendiri memang sudah mendekati area kenaikan weekly-nya, yaitu di sekitar area 185. Jadi menurutku pribadi untuk saat ini agak kurang worth it kalau misalkan kita masih berusaha untuk mengejar di saham BRMS. Ya. Better kita tunggu dulu untuk dia koreksi. Nanti kalau misalkan ada entry point-nya oke, baru kita bisa masuk. Ya, karena kita tahu nih, kurang lebih average mereka itu ya dari periode ini ya. Dari periode sini, dari periode 5 Juni, kalau misalkan aku boleh gambarin ya. Nah, di periode ini sampai sekarang ini memang sudah terjadi akumulasi yang lumayan. Jadi kalau misalkan kita tahu ya kurang lebih average mereka di sekitar 150-an, ya kita kalau bisa area belinya seputaran mereka. Jadi kalau misalkan ditanya, base buy-nya di berapa? Kemungkinan besar base buy-nya itu di sini ya. Ini adalah area base buy 1, yaitu di sekitar area 147. Ya, di sini kan memang ada area support minor ya. Di sekitar sini ya, 146 sampai 150. Kemudian base buy kedua adalah di sekitar sini kalau menurutku ya. Di sekitar area 160-an. Jadi kalau misalkan memang saham tersebut itu sudah mulai koreksi ya. Ya udah teman-teman tinggal siap untuk tampung aja deket-deket area sih. Karena memang
cukup oke lah ya, ada inflow-nya dan juga di sini ada pattern reversal yang terjadi ya, kurang lebih kita bisa bilang ini cup and handle ya. Cup and handle yang terjadi di sini. Jadi menurutku, tapi untuk saat ini kan seperti yang sudah aku info agak kurang worth it secara risk dan rewardnya. Jadi better lebih ke arah tunggu dulu ya, tunggu untuk koreksi deket-deket area average mereka gitu di sekitar 150-an supaya risikonya rendah. Karena kalau misalkan teman-teman hajar di sini, misalkan teman-teman beli nih di sekitar 183. Oke, area supportnya anggaplah kita pakai area 153 dan 147 ya. Ya, itu risikonya bisa hampir 20%. Tapi kalau misalkan teman-teman tunggu, ya misalkan turun dulu ke 160-an, ya 162, maka risikonya itu akan rendah cukup signifikan ya dengan target di 190 ya. Maka dengan hal seperti ini itu risk dan rewardnya bisa 1:2, 1:3 gitu. Jadi itu adalah untuk BRMS. Secara tren juga sudah mulai tanda-tanda untuk uptrend ya. Cuma memang ini baru satu higher high, satu higher low ya secara short term sini ya. Jadi saranku sih butuh satu tarikan lagi ya, setidaknya dia membentuk di sini ya. Mungkin dia membentuk low dan low yang lebih tinggi tersebut di breakout jadi higher low, higher high. Ya itu akan lebih cakep dan lebih powerful untuk BRMS untuk dia bisa naik ke area harga 200. Oke. Itu adalah untuk BRMS. Yang kedua adalah untuk saham BMTR. Ya ini juga banyak request ya. Karena memang seperti yang kita sudah lihat sebelumnya untuk saham BMTR ini terkena isu ya relate ke saham GJTL ya. Jadi kurang lebih gerakannya agak mirip-mirip ya, mirroring dengan saham GJTL. Jadi kalau misalkan secara GJTL naik, kemungkinan besar ya BMTR juga akan terus naik. Nah untuk BMTR sendiri memang aku notice ada inflow gede di tanggal 6 Juli. Ya kalau teman-teman buka secara broker summary untuk saham BMTR. Jadi ini salah satu trik juga ya bagi teman-teman yang memang mau sedikit beda dermologi ya, teman-teman lihat ketika memang terjadi kenaikan volume dan juga kenaikan harga. Karena kan dia naikin harga pakai duit ya, otomatis di situ akan kelihatan tuh duit mana yang paling gede untuk membuat si BMTR ini breakout. Oke. Nah, secara pattern di sini memang ada pattern yang cukup bagus lah ya bagi saham BMTR, gitu kan? Ya ini kita buat channelingnya. Jadi channel tersebut itu sudah di breakout. Cuma sayangnya dia nggak kuat bertahan di area atas sehingga akhirnya dia kembali terkoreksi gitu. Kalau misalkan kita tarik nih dari tanggal 6 Juli sampai saat ini secara broker summary-nya, ya itu memang kelihatan masih ada akumulasi oleh BK, ZP, dan AK ya. Jadi kurang lebih kita bisa bilang bahwa ini adalah foreign yang memang punya barang di sekitarnya 360. Oke. Jadi menurutku sih untuk BMTR cukup menarik ya. Cuma aku sendiri sih lebih ke arah mungkin nawar ya. Agak sedikit pelit, nawar di dekat area support menurutku ini lebih bagus ya. Di sekitar area sini adalah area support yang menurutku cukup oke untuk ditawar, itu sekitar area 340-an ya. Ini kita bisa bilang sekitar area 346 ya, 340 sampai 346. Ini adalah ada support minor di sini juga. Jadi menurutku di sini area yang cukup oke kalau misalkan teman-teman mau tawar. Cuma memang secara secara struktur dari marketnya ini agak kurang. Dimana dia membentuk lower high dan lower low ya di sini, dan candlestick closingnya di hari Jumat kemarin itu agak kurang bagus. Jadi saranku sih lebih ke arah coba deh tawar dua-duanya dekat-dekat sini ya. Jadi teman-teman bisa put level stop loss mungkin di sekitar sini ya, di sekitar 330. Anggaplah teman-teman dapat di sekitar 346 ya. Kemudian level stop loss teman-teman put di sekitar 330. Oke. Nah, untuk area resisten ya teman-teman bisa nge-swingin juga ya, bisa di swing mungkin dengan target di sekitar 356 sampai 360 ya. Oke, itu ada resisten 1, terus kemudian resisten kedua ada di sekitar sini yaitu di sekitar area 370 ya, 370-an lah ya, 374 sampai 380.
ya. Jadi kalau misalkan saranku sih sama ya, sama kayak tadi, coba wait and see dulu ya untuk saham BMTR. Coba antri mungkin dekat-dekat area sini ya, dekat-dekat area support supaya bisa kita cek apakah ada perlawanan atau enggak. Secara inflow ada ya, secara inflow ada, tapi secara price action agak kurang ya. Jadi saranku sih coba untuk antri dulu aja dekat-dekat sini, siapa tahu dikasih, siapa tahu skenario terjadi adalah dia setelah dari sini kena dia mantul naik ke atas gitu. Jadi ini bisa jadi ya, bisa jadi ini ada pattern baru yang bisa terbentuk nih di sini. Ada pattern baru yang bisa terbentuk di sini, mau bullish flag ya, bullish pennant atau sebagainya lah. Ya, cuma jelas teman-teman harus pintar-pintar nih mengelola risk dan rewardnya. Oke, itu untuk BMT. Terus kemudian yang ketiga adalah BSDE. Ini adalah salah satu saham properti yang memang cukup oke gerakannya minggu ini ya, dengan kenaikan yang lumayan bagus ya. Secara weekly hampir 5% ya kalau nggak salah naiknya ya, 6% malah. Nah, di sini aku mau teman-teman untuk sedikit membuka wawasan dulu ya dengan cara buka weekly chart. Ketika teman-teman buka weekly chart, tentunya teman-teman akan menemukan di sini ada pattern yang namanya bisa kita bilang cup and handle ya di sini, atau bisa juga bilang sebagai ya inverted juga ya, bisa lah secara weekly ya. Kalau misalkan teman-teman lihat yang di sini, otomatis di sini yang terbentuk adalah cup and handle-nya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat juga di sini, otomatis jadi kurang lebih bisa kita bilang sebagai inverted head and shoulders. Oke. Nah, kalau misalkan kita ukur secara weekly sendiri, itu kurang lebih ya, ini kan berdasarkan target price yang di breakout. Kurang lebih bisa menyentuh area harga 1.500. Oke, itu secara weekly-nya. Nah ini teman-teman lihat ya. Ini adalah ketika diubah ke daily, memang kelihatan banget di sini ada kurang lebih cup yang sangat besar dan juga di sini ada handle-nya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ke time frame period yang lebih kecil, di sini kurang lebih ada pattern yang namanya bullish flag yang berhasil di breakout oleh si BSDE. Ya, ada bullish flag yang berhasil di breakout oleh BSDE. Kalau misalkan kita ukur berdasarkan panjang tiangnya, kita copy ya, kurang lebih harusnya mirip-mirip lah ya. Target harga 1400-an sampai 1500 lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu secara price pattern ya. Kemudian untuk BSDE sendiri secara weekly akumulasinya juga bagus. Ya, akumulasinya juga cukup bagus dengan average di sekitar 1170, 1130. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mau coba untuk buy, kita coba ukur dulu ya beberapa area resisten terdekatnya ya. Oke, next area resistance adalah sekitar 1280, yaitu area Fibonacci 161,8. Untuk saham BSDE harga sekarang adalah di 1205. Oke. Untuk level support, teman-teman bisa put di sekitar 170 ya. Pas itu juga merupakan area support dan juga area Fibonacci sekitar 78,6. Oke, itu adalah area support 1, area support 2 teman-teman bisa put di level sekitar sini ya, sekitar 1110. Nah, dan kemudian next areanya adalah di sekitar 1420 ya. Jadi kalau lebih untuk saham BSD masih cukup bagus lah ya, risk dan rewardnya masih terjaga di 1:2. Dan juga secara tren ini kelihatan banget sudah mulai tanda-tanda uptrendnya sudah mulai kelihatan ya. Dia sudah membentuk struktur yang baru, higher low yang baru, higher high yang baru. Jadi kemungkinan besar ini akan menjadi watchlist yang menarik ya minggu depan untuk saham BSDE. Oke. Nah, kemudian terakhir ya teman-teman, disclaimer bahwa ini merupakan konten edukasi saja, tidak pernah ada ajakan untuk menjual atau membeli. Jadi sebaiknya teman-teman boleh untuk melakukan yang namanya analisa ulang terhadap saham-saham yang memang sempat aku sebutkan di video ini semuanya. Oke, paling gitu aja ya teman-teman terkait story quest kali ini. Semoga story questnya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share ke teman-teman kalian juga supaya teman-teman kalian bisa
mendapatkan pandangan atau opini terkait saham yang lebih objektif dari segi analisa teknikal semuanya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga menu sore minggu depan itu bisa memberikan cuan juga bagi teman-teman ya. Sudah aku info juga menu sore selanjutnya itu di Jumat kemarin. Cuma karena memang sepi maka ada beberapa yang aku sensor. Nah, buat teman-teman yang mau join dan meramaikan silahkan join. Linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Salam cuan. Bye-bye.